namanya juga usaha. Gimana? Seru ya politik Indonesia. Padahal kita ngomong usaha tapi kayaknya berpengaruh terhadap politik. Usaha itu sebenarnya sangat linier dan sangat bersinggungan sekali terhadap pendidikan. Kenapa? Karena menurut saya pendidikan itu membentuk logika untuk akhirnya kita berwirausaha. Konyolnya di Indonesia setiap ganti menteri kurikulumnya ganti. Zaman dulu saya SMP itu kita libur pas puasa karena presidennya Gus Dur. Terus kurikulumnya kita cawu 1, 2, 3. And then ganti ke semester. And then kalau masuk kuliah dulu ganti mulai UMPTN, terus ganti SBM ganti, SPMB ganti, SLB ganti, terus ganti-ganti. I don't know kenapa mencari hal yang bagus, tapi yang paling parah adalah kementerian sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Tahu nggak sih kalian artinya merdeka? Setiap daerah merdeka untuk menentukan taraf kelulusan siswanya. Jadi di Jombang atau di Pacitan, mungkin di Surabaya taraf kelulusannya adalah siswanya mengerti bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Inggris, grammar dengan baik, dan matematika integral 1, 2, 3 mungkin. Tapi ada di daerah terpencil sana yang kapasitas kelulusannya hanya dengan mengerti membaca soal. Jadi standar kualitas pendidikan Indonesia ini sampah. So, kali ini saya kedatangan tamu bernama Heralda Safira, benar? Tamu tercantik saya yang selama ini datang. Udah ada 2 ya tamu saya tercantik. Iya. Jadi alhamdulillah saya kedatangan tamu wanita lagi karena kebanyakan gender yang terlalu macho-macho di sini. Jadi kali ini kita datangan yang lumayan feminis dan kita akan ngobrol mengenai pendidikan dari side yang cukup menarik, yaitu musik. Yaitu pendidikan yang non formal. Selamat datang Mbak Heralda Safira. Tepuk tangan teman-teman. Atau biasa juga disebut sebagai micin. Atau Sasa. Kenapa dipanggil Sasa sih? Soalnya katanya mamaku kalau nggak ada Sasa nggak enak keluarga gitu. Ya memang artinya micin. Serius ini. Yang Mama. Serius. Mama. Iya, jadi memang katanya kalau nggak ada aku berarti kan nggak sedap di keluarga. Jadi kamu namanya Sasa aja. Good job. Oke, Mbak Sasa kalau gitu. Ya. Terakhir katanya menjadi bintang film di Larati. Iya. Jadi apa? Jadi ini pemeran pembantu. Pembantu apa? Pembantu rumah sakit, apoteker lah, aku jadi apoteker. Oh iya, jadi apoteker. Oke, kuliahnya di mana dulu sih? Jurusannya psikologi. Iya. Nah, sekarang membuat bisnis yang berhubungan sama psikologi, yaitu memberikan jasa terapi, musik terapi kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Coba cerita deh, bisnisnya apa, mulainya gimana? Nggak, untuk apa, siapa pelanggan kayak gitu-gitu deh. Coba cerita deh. Oke, jadi sebenarnya bisnisku tuh sama sederhana juga, les-lesan musik. Oke. Ya, jadi memang dulu kan aku belajar musik ya, gitu, belajar piano. Beda ya sama keyboard ya? Nah, kenapa dibedakan? Oh, klasik maksudnya? No, jadi memang ini tuh banyak yang nggak paham gitu loh. Dikiranya tuh piano sama-sama seperti keyboard. Padahal nggak. Kalau piano, kita lihat piano, suaranya bagus itu berarti orangnya yang pintar main. Kalau keyboard enggak, tinggal dipencet deng, itu langsung bisa lagu dangdut, bisa lagu klasik. Iya kan banyak tombolnya. Iya, ngerti. Itu jadi akhirnya banyak yang ngerasa bahwa piano ini beda nih, sama nih sama keyboard kan sama aja gitu. Ngerti. Piano maksudnya klasik piano kan? Musik klasik piano anak. Kalau aku sih parameternya untuk perbedaan organ sama piano adalah apakah yang main bisa baca not apa enggak. Oh, oke. Karena keluargaku kebetulan pemain musik dan aku salah satu yang tidak diturunkan kemampuan musik secara legal, secara formal. Jadi mereka tuh kalau mau main musik, kumpul keluarga gitu, ini nih bukunya gitu. Terus mereka main sendiri sambil baca buku, terus gue kayak, anjing kuncinya mana, anjing gue gak ngerti gitu. Terus mereka cuman baca bukunya gitu kan. Nah ya kayak gitu kan maksudnya klasik piano gitu kan.
Sebenarnya nggak juga. Jadi Oh, nggak? nggak. Jadi classical piano itu, nah sekarang kan pop juga bisa pakai not balok. Oke. Banyak juga kan kita beli buku-buku Maaf di... saya salah kalau gitu. Oke. Oke. Banyak juga buku-buku di toko buku itu kan klasik, bilangnya klasik tapi ternyata lagu-lagunya pop. Jadi banyak orang tuh ngerasa bahwa kita main klasik padahal sebenarnya itu lagu pop yang di not balokkan. Gitu. Contohnya lagu Disney. Itu kan banyak banget tuh kayak A Whole New World itu tapi pakai nggak not angka tapi not balok. Wah ini lagu klasik padahal bukan. Oh ya itu cuman notasi aja. Notasi. Nah itu bedanya kalau sama Mungkin kita bisa buat ini Len, lagu pakai kimia karbon. Bisa juga dong. Kan cuman hanya sebuah bentuk. Ya gitu. Tapi kalau klasik memang mainnya ya memang lagu-lagu zaman-zaman klasik. Oke. Gitu. Jadi memang lagu zaman dulu banget 1800-an, 1700 1800 itu klasik. Gitu. Namanya Aldanada berarti. Iya, nama ini sekolahan musikku ada. Sekolah musiknya Aldanada. Tapi segmentasinya yang pengen aku bahas adalah untuk terapis. Emang bisa? Bisa. Cuma memang di Indonesia nggak banyak. Oke, musik terapis memang nggak banyak. Nggak banyak. Dan memang untuk kajiannya sendiri di Indonesia juga masih sangat jarang. Tapi kalau kita coba browsing di Eropa, Amerika itu sudah sangat common. Bahkan Siapa yang memakai terapis ini? banyak rumah sakit. Nggak, maksudnya orang yang seperti apa, yang kebutuhan khusus seperti apa? Oh, yaitu diverse ya. Jadi sebenarnya kebutuhan khususnya itu nggak harus secara mental dia kebutuhan khusus. Contoh orang yang stroke itu juga bisa. Hah? Stroke? Ya, stroke. Terus untuk demensia, untuk orang-orang tua yang pelupa. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat kalau di luar negeri sana, Autism? jelas. Oke, yang pasti jelas apa dulu deh kalau gitu? Semua tadi itu jelas. Jadi banyak. Sebenarnya musik terapi itu sebagai suatu apa ya kalau aku bilang ya? Berarti mereka yang berkebutuhan khusus ini Down syndrome, Iya. Autism, Yes. anak-anak berkebutuhan ADHD, juga, terus habis itu juga mungkin hiperaktif. hiperaktif. Oke. Ya, terus habis itu mungkin IQ-nya lower juga gitu. Hah? Retardasi mental. IQ-nya lower. Iya, lower di bawah 100. Pegawai kita yang anjing-anjing suruh ikut dong. Pegawai kita yang tolol-tolol tuh. Suruh ikut lah ini, naikin IQ anjing. Banyak pegawai kita yang tolol, suruh ikut lah. Oke, lanjut. Oke. Iya gitu. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan aja. Tapi fungsinya berarti jadi gini. Kalau misalkan dia musik untuk terapi, berarti fungsinya untuk memperbaiki frekuensi otak atau apa? Secara keilmuan apa untuk menenangkan atau gimana? Nah, jadi kan sebenarnya setiap kebutuhan anak kebutuhan khusus itu kan beda-beda. Contohnya autis itu karena memang dia tidak bisa fokus. Nah, jadi akhirnya dikasih musik terapi supaya melatih fokusnya dia. Autis itu tidak bisa fokus atau terlalu fokus? Kadang ada dua, terlalu fokus juga bisa. Oh, ada dua memang. Nah, jadi intinya itu dia tidak bisa ngeh gitu. Jadi dia tidak bisa langsung nge-switch. Jadi contohnya dipanggil namanya, dia nggak nyaut. Itu kan bisa aja karena dia nggak fokus atau terlalu fokus dengan sesuatu. Oke. Nah, jadi akhirnya mama secara logika memang sebenarnya bisa di make sense. Contohnya, akhirnya kita kasih ini kira-kira apa sih di sensoringnya dia yang bisa menarik perhatiannya dia keluar dari situ. Musik. Kan ada ini, musik kan nadanya banyak tuh. Jadi suaranya bukan suara biasa tapi suara bernada itu akhirnya bisa mengeluarkan dia dari kegiatannya dia yang terlalu fokus atau yang nggak fokus itu tadi. Sasa berarti menciptakan musik itu sendiri? Musiknya diciptakan oleh Sasa berarti? Iya, diciptakan oleh terapis-terapisnya, tergantung dari kebutuhan anaknya. Oke, maksudnya berarti dia dikasih headset? Oh enggak, main. Iya kadang-kadang di sebelahku dia mendengarkan dulu. Oh gitu. Habis itu sudah selesai dia tertarik, dia gantian duduk. Dia belajar sensori tangannya. Ayo kita sekarang belajar piano do re gitu. Oh, oke. Berarti terapis yang dilakukan literally memang dilakukan secara ada hand touch-nya berarti ya. Maksudnya benar-benar berkonsultasi berarti. Iya. Okay. Jadi memang tidak hanya kadang-kadang tergantung sama kebutuhan, ada juga memang yang dia sama sekali tidak bisa bergerak gitu. Ya kan dia nggak mungkin ya kita suruh untuk main piano gitu kan. Jadi dia di sebelah kita. Kenapa gua ketawa? Iya kan? Kenapa gua juga ikut ketawa lagi? Gak bisa bergerak. Oke, lanjut. Maaf teman-teman. Oke. Jadi ya akhirnya semua terapisnya yang mainin. Akhirnya dengan harapan apa dia bisa nggak otaknya dia bekerja gitu loh. Jadi nggak mati gitu. Jadi dia nggak stagnan. Dia ada kayak frekuensi-frekuensi yang masuk dalam otaknya. Oke. Jadi soalnya yang saya tadi pikirkan adalah
akhirnya setelah berjangka waktu tertentu, kamu menciptakan musik tertentu yang kamu rekam dan akhirnya jadi sebuah komposisi lagu untuk penyakit tertentu nih misalnya. Bisa juga. Mungkin bisa itu Bisa jadi juga. next opportunity gitu. Bisa. Jadi memang opportunity di sini tuh sangat besar. Dan memang kalau di luar negeri itu tadi ya KJ-nya sudah sangat banyak. Jadi kalau di Indonesia itu memang belum banyak orang yang fokus di situ karena itu tadi ribet kali ya. Jadi karena memang kan capek ya. Karena selama kita ngajar anak-anak kita di masalah pendidikan deh, kita ngajar anak yang normal aja udah capek kadang-kadang. Apalagi anak-anak yang memang kebutuhan khusus itu capeknya 2 kali. Pasti. Ya, jadinya akhirnya nggak banyak juga yang di situ gitu loh. Sedangkan dimensinya banyak banget nih. Jadi aku mikirnya dulu kayak, kenapa aku nggak fokus di situ aja ya gitu. Dan jangan-jangan mereka bukan hanya butuh pada saat itu kan kalau ini kan cure kan, apa penyembuhan kan. Iya. Jangan-jangan bisa ada preventif pada saat mereka hamil kan. Iya. Karena pada saat ibu hamil kan kita kan dulu disarankan dibacain doa Al-Quran untuk anaknya biar bisa sehat dan kawan-kawan. Mungkin ini bisa jadi salah satu terapis untuk ibu hamil. Betul. Nah, jadi kalau luar biasa kan saya jadi konsultan bisnis kan. Gimana? Kita mengarahkan bisnis ada nada ini gimana kalau arahnya ke ibu hamil dan menyusui itu kayaknya lebih menyenangkan makanya harusnya. tadi bilangnya banyak sekali gitu loh, apa tuh opportunity-nya di sini gitu loh. Jadi kalau ibu hamil ya makanya kayak Al-Quran, kenapa kan itu biasanya Al-Quran bernada juga. Itu kenapa musik itu juga akhirnya membuat janin itu menjadi lebih apa ya, dia itu lebih sensitifnya, lebih ini loh ada. Tergantung kalau bernada itu. Gimana? Masjid rumah saya itu kalau karaokean tuh anak kecil. Habis maghrib tuh. Ya. Astagfirullah. Ya ini kan siapa sih lu ngaji? Biasanya hari Jumat itu. Tapi kan akhirnya ada respon kan? Ya respon negatif ya tapi ya. Astagfirullah. Sorry maaf NU saya tidak. Maaf NU saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Ya saya tahu Anda udah punya tambang tapi. Oke. Pertanyaannya apakah ada trigger yang akhirnya membuat Sasa berpikir kayaknya terapi ini penting deh buat jadi sebuah opportunity. Ada triggernya nggak? Ya, jadi memang dulu kan memang aku belajar dari kecil ya musik itu. Terus habis itu aku mikirnya juga memang gini, dari kecil tuh orang tuaku kalau sumpama ngasih aku les gitu ya, itu memang harus selesai nih dan kamu harus mikir kamu mau jadi apa nantinya. Jadi dari kecil itu aku udah mikir banget aku nanti itu ketika selesai nih, katakanlah selesai secara pendidikan musik nih, aku mau jadi apa? Apa jadi guru musik biasa? Atau enggak pemain piano terkenal gitu. Tapi kalau pemain piano terkenal kan modalnya banyak banget ya. Kayaknya kayak ke situ tuh kayak enggak deh gitu. Jadi, akhirnya yaudah emang iya jadi pemain musik modalnya banyak ya? Banyak banget. Tebak deh. Oke, kalau gitu ada nada terus kira-kira range lesnya dari harga berapa sampai berapa sih? Oh nggak apa-apa kan range harga kita ngomongnya. Iya, aku yang ngajar atau asistenku yang ngajar? Oh wow, beda rate ya. Oh, kalau Mbak Mbak Sasa. Kenapa salah gua anjing? Mbak Sasa sendiri kalau yang ngajar berapa? Ya di atas 500, 600 gitu. Per bulan? Apa sampai? Setengah jam. Berarti nggak 1 bulan berarti berapa kali pertemuan? Wajar lah, normal. 4 kali berarti 2 juta per bulan. Gitu, wajar lah kalau kayak gitu sebenarnya. Maksudnya mahal atau enggak itu relatif ya teman-teman. Yes, betul. Jadi bagaimana kalian menilai orang itu bagus, berkualitas apa enggak itu tergantung price yang kita keluarkan untuk mereka. Berarti kalau termasuk murah lagi 500 per sekali pertemuan sampai 500 sampai 600 per pertemuan berarti seminggu sekali 2 juta. Guru lesku dulu 1 juta anjing. Nah, cuma ya itu les tadi. Privat. Berapa jam? Les privat matematika dulu. 3 jam sih. Iya, aku setengah jam. Oh, setengah jam. Berarti kalau 2 jam oke. Bedakan antara mahal sama berkualitas. Bener gak? Sama kalau katanya Gollum dulu, is so precious, yes, gitu loh. Nggak pernah nonton Lord of the Ring? Muncul ya nanti Lord of the Ring. Oke, sekarang ada berapa yang di-handle nih? Ada berapa anak nih yang
Ajarin nama Mbak Sasa. Oke, paling kalau sama aku ya ada lebih dari 50. Sorry? Lebih dari 50. 50 anak? Waduh, waktunya berarti cukup sempit dong ya untuk kita mengundang beliau ya? Iya, makanya aku mintanya pagi, soalnya anak-anak sekolah. Oh, kalau pagi mereka sekolah, sore mereka... Iya, aku mulai dari siang nanti sampai malam gitu aku biasanya. 50 anak? Iya, maksudnya dalam 50 anak itu kan Selama seminggu. Oke lah, setengah jaman. Iya. Enggak inilah. Bisa dikaliin 5... Bisa dikaliin 500.000 kali 50 anak? Kali setengahnya. Kali minimal 2 jam per bulan. Lagi-lagi saya kedatangan orang yang wealthy. Menyenangkan ini untuk ngobrol sama teman-teman yang cukup wealthy ini. Nah, saya lanjutin lagi. Kalau misal dari sekian 50 anak tersebut, ada berapa yang berkebutuhan khusus? 20% lah dari 50 anak itu. Tapi kebanyakan anak? Aku juga ngajak buat orang lansia juga. Ada yang lansia? Ada yang remaja? Banyak. Oh, banyak. Hah? Banyak remaja. Remaja? Apa ini? Nah, tapi di remaja tersebut tidak berkebutuhan khusus dong? Iya. Tapi biasanya gini ya, itu tadi yang kayak awal tadi bilang berkebutuhan khusus karena masalah sosial. Jadi kayak dia ngerasa gitu tadi. Akhirnya orang tuanya masukin dia ke aku. Sebenarnya bukan, akhirnya itu musik itu bukan sebagai kayak dikiranya tuh les-lesan piano. Enggak, tiap hari itu mereka konseling aja sama aku. Tiap minggu kan aku psikologi juga. Gitu. Jadi masalahnya beda-beda. Remaja bermasalah sama orang tuanya, komunikasi, masalah nanti quarter life crisis lah, ya kan, gitu. Iya, itu banyak. Para remaja tolol. Kalau kalian bermasalah, itu diselesaikan. Tapi ide bagus juga untuk bermain musik. Masalahnya nggak usah ngaku-ngaku bipolar, karena tidak. Yang bipolar itu cuman Marsanda. Iya. Itu iya nggak sih? Jangan ngaku-ngaku, nggak enak. Karena harus sebenarnya kalau misalkan emang sakit ya berobat kan. Iya. Dan memang ini salah satu pengobatan alternatif. Iya. Tapi setelah pengobatan yang benerannya dijalankan. Iya. Oke, kita nggak ngurusin mereka-mereka. Yang kita tahu adalah ini sebenarnya jadi opportunity. Kalau misalkan ingin pengen dibesarkan, berarti at least harus ada sistem yang kalau memang mereka untuk terapis ya kita buatkan paketannya mungkin ya. Iya. Oke. Saya baca juga katanya Mbak Heralda Safira ini jadi duta baca Jawa Timur. Iya. Apa maksudnya itu? Literasi Indonesia kedua terbawah. Benar. Iya kan? Ya, jadi PR-nya adalah intinya meningkatkan literasi. Membaca. Enggak. Nah itu susahnya, orang-orang bilangnya tuh membaca literasi, padahal enggak. Ya, coba jelaskan. Oke. Sekarang kalau di Indonesia orang buta huruf udah hampir nggak ada kayaknya gitu kan? Kata siapa? Hampir. Aku nggak. Katanya dinas. Hah? Katanya dinas ada. Tergantung daerahnya. Kan Oke. Jawa Timur. Oke. Oke, jadi cuma literasi itu banyak orang cuma sekedar baca tapi nggak paham. Akhirnya apa? Akhirnya nih hoax kan, cyberbullying, hoax, terus habis itu ya itu tadi banyak apa sih permainan politik kiri kanan depan belakang gitu-gitu karena media kayak gitu-gitu. Nah jadi memang PR-nya adalah supaya kita bisa lebih paham mana sih berita yang enggak sama yang iya gitu. Oke, literasi itu berarti bukan rajin membaca, bukan banyak membaca, tapi bagaimana orang melihat sesuatu itu bisa lebih memahami dan mengerti secara benar kontekstualnya apa. Gue baru tahu ini. Bagaimana orang Indonesia itu tidak hanya membaca headline-nya tapi mengerti makna dan isinya secara benar. Benar. Dan juga kita harus tahu juga itu yang bikin siapa. Sumbernya juga. Sumbernya juga. Ya kan semua orang sekarang bisa. Karena literasi itu berasal dari kata-kata literatur juga ya. Yes. Akhirnya gara-gara itu kenapa aku akhirnya mau jadi duta baca karena memang netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan ketiga terendah di dunia sama Kok nomor 3 sih? Nomor 1 harusnya. Satu ke Asia. Oh, nomor 1-nya siapa kalau nomor 3 kita? Aduh, aku lupa. Belgia. Iya, ini gitu deh. Jadi netizen paling nggak sopan. Kevin De Bruyne gitu versi enggak. Tak kira nomor 1 loh. Asia atau nomor 1. Soalnya orang Indonesia tuh pinter banget tiba-tiba ngomong otak lu miring gitu tuh saya
Ya, saya juga termasuk yang sering sering komen di politik Indonesia yang agak konyol ini. Biasanya saya nulis otak gitu doang. Nah, ini di bawah dinas apa? Di bawah Perpustakaan Nasional sebenarnya. Di bawah Perpustakaan Nasional. Oke, masih ada ya? Aduh, sekarang berbenah kok. Sekarang berbenah. Kenapa dia ketawa bangsat? Lucu banget. Iya, tapi kan beda. Perpustakaan. Tapi memang secara data semakin sedikit ya orang yang memang membaca atau mempunyai literasi yang bagus. Iya, bukan bacanya kayaknya. Kalau buku kayak udah banyak, tapi literasi bagus sih ya, semakin dikit. Mengukurnya dari sisi apa? Netizen Indonesia tadi, jadi datanya itu tadi jadi paling tidak sopan. Nah kan kalau memang dia tahu batasan caranya dia berbicara di sosial media, harusnya nggak jadi kayak gitu dong gitu. Kedua, tingkat data anak-anak remaja yang ngapunten, maaf, jauh banget sih aku, melakukan bunuh diri, terus habis itu dia menyakiti diri sendiri. Aku sebagai, kan ini sekarang aku juga ngambil psikolog untuk jadi psikolog ya, itu klienku sekarang nih, itu enggak orang-orang tua gitu enggak, tapi anak-anak umur 20, 21, 22, masalahnya itu menurut aku ya, mungkin menurut aku, maaf nih klien-klienku, itu enggak terlalu yang gimana gitu loh, biasanya patah hati gitu, tapi dia bisa sampai suicidal, dia bisa iya nyeret apa tuh nggak ini gitu. Tapi sebenarnya itu apa namanya, nggak itu ada faktor orang tua juga nggak sih? Ya itu kompleks kan jadinya. Dulu juga orang tuaku, maksudnya bukan dari sekarang kalau orang tua perfect kayak gimana sih gitu kan, maksudnya tiap orang itu pasti punya takaran sendiri-sendiri. Jadi yang aku lihat dari klien, berarti lingkungannya menurut Mbak Sasa. Iya, jadi akhirnya lingkungannya yang merasa bahwa kayaknya orang tua aku tidak nggak perfect banget deh kak, gini-gini aku tuh gini. Tapi soalnya aku lihat juga ada lain klienku yang juga orang tuanya mungkin lebih parah dari itu, dia fine aja gitu loh. Jadi ya itu tadi, ya itu pengaruh apa, literasi sebenarnya. Karena tiap hari kita lihatnya adalah sosial media, membandingkan kita sama selebgram si A, selebgram si B. Wah ini ya. Gitu. Jadi akhirnya itu merasa bahwa oh kok hidupku gini banget sih. Aku sedikit pengen membuat hal yang sedikit tabu mungkin buat teman-teman. Pernah tahu kasusnya kemarin ada bunuh diri karena dibully oleh senior kan? Yang di FK. Dokter kan ya. Yang dokter itu. Pendapat kalian itu gimana? Banyak orang yang bilang bahwa oh dokter jahat apa segala macam. Tahu nggak? Aku tuh punya pendapat yang cukup jahat, tapi mungkin bisa buat teman-teman yang nantinya akan berpikir kayaknya gue bunuh diri aja deh. Gue kasih tahu ya, buat kalian yang bunuh diri, yang mau memutuskan bunuh diri karena dibully. Di dunia kalian dibully oleh senior, terus kalian stres, terus kalian berpikir kayaknya aku harus bunuh diri aja untuk menghindari ini. Kalian akan merasa bersalah karena aku bunuh diri. Setelah kalian akhirnya bunuh diri, kamu tahu malaikat maut ngomong apa? Dia akan membuli kalian seumur zaman. Malaikat maut datang, terus dia bilang, hai ya kalian sudah bunuh diri, neraka nih. Bayangin nggak, kalian dibully di dunia, terus kalian bunuh diri, abis itu kalian dibully oleh malaikat maut seumur hidup. Kalian bangun, marub buka kan, bangun, terus dia bilang, gimana? Ada malaikat ingkar nangkir di kanan kiri terus bilang kita mau bully seumur hidup nggak? Ini tuh guyonan yang cukup sarkasme dan cukup tabu. Tapi sebenarnya buat kalian yang memutuskan untuk bunuh diri, daripada kalian bunuh diri, lebih baik kalian exit dari situ dan cari lingkungan baru. Kita akan ngobrolin lagi sama Mbak Sasa mengenai bagaimana akhirnya dia memulai ini dan bagaimana keterlibatan beliau di film Larahati, karena saya pengen main film juga. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kira-kira aku harus tanya apa, komen di bawah. Thank you, bye.